memang kami masih terhalang dengan transportasi umum belum ada untuk TPP. Transportasi umum untuk antar distrik dengan distrik itu terpaksa harus kami komunikasi dengan kendaraan-kendaraan yang punya Hilux ya. Eh, Jaringan internet pun juga itu ada berapa titik saja yang punya jaringannya kuat, ada yang sama sekali tidak ada. Itu yang terkendala untuk kami para TPP di atas untuk menginput data-data yang kadang diminta seperti EHDW, IDM dan lain-lain ya, itu sangat terhambat. Jadi kadang kita ambil inisiatif untuk langsung ditarik semua untuk turun ke Manokwari, ke wilayah Manokwari untuk penginputan data, baru kami kembali ke tempat tugas lagi. Kami TAPM sendiri kalau dari Manokwari naik itu harus bayar mobil Hilux itu hampir 3 jutaan. Jadi harus pakai charteran, tidak ada yang reguler sih. Jadi harus. Ini kemarin dari tim dari pitch dari EHDW di provinsi minta untuk kami cari daerah-daerah blank spot. Mereka kaget kalau hampir separuh kampung, 166 kampung itu blank spot. Pemasangan Starlink memang sangat diperlukan ya Pak De, karena masyarakat juga kemarin lihat begitu Bapak Bupati, contoh ya Bapak Bupati kan taruhnya di mobil Bupati. Setiap Bapak ke distrik-distrik ya beliau bisa mengakses lewat ini ya, HP-nya ya. Ada masyarakat juga yang bisa langsung ikut bisa online lah di situ pada saat Bapak Bupati tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan tenaga pendamping profesional, kawan-kawan perangkat desa, perangkat daerah, juga pengurus Koperasi Desa Merah Putih, juga kawan-kawan Badan Usaha Milik Desa. Ya, pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik atau tema pengalaman pengalaman seorang TPP atau cerita seorang TPP di daerah Indonesia bagian timur, salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, nanti yaitu Mbak Marta Deda. Saya kira ini cukup menarik terkait dengan cerita. Ini harapan kami justru cerita-cerita yang non jauh di sana. Saya kira seperti apa sih kaitannya dengan, ya mungkin kalau sekilas kaitan lokasinya, kemudian permasalahan yang dihadapi atau solusinya kalau sementara ini yang dilakukan seperti apa. Yang jelas cerita-cerita itu saya kira sangat menarik. Kalau tadi Mbak Marta nanti kira-kira seperti apa di wilayah dampingannya. Eh, Mbak Marta ini seorang, kalau nggak dulu tenaga ahli kabupaten ya, tenaga ahli kabupaten kalau salah nanti direvisi. Saya kira kawan-kawan ini perlu kita simak betul. Saya sebenarnya pengen mendengarkan daerah-daerah kawan-kawan yang menjauh di sana, karena apa? Saya yakin dinamikanya mungkin tidak seperti saya di sekitar Solo Raya itu. Kalau sana mungkin tantangannya lebih lebih keras itu, karena kami walaupun sudah sekitar 16 ya 16 15 tahun yang lalu, saya juga ingin tahu itu seperti apa. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Marta Deda. Selamat pagi Pak Ade, selamat pagi semua yang hadir di Zoom hari ini di Ngobrol Desa. Ya, ini saya memang juga niteni, gitu. Niteni bahasa bahasa Indonesia itu saya dari Zoom Ngobrol Desa, Mbak Marta ini termasuk kaitannya dengan peserta yang sering berpartisipasi, eh, gabung di Zoom Ngobrol Desa ini. Kira-kira monggo Mbak Marta diceritakan dulu terkait dengan eh, wilayah kerja atau wilayah dampingan Mbak Marta seperti apa, mulai mulai yang jenengan kapan kapan ditempatkan di situ, sekarang seperti apa, dan apa yang kira-kira menarik atau yang jadi problem. Monggo Mbak Marta. Iya, baik.
Awal tugas di Kabupaten Pegunungan Arfak itu sejak 2014. Ah, tapi 2019 saya dimutasikan ke Kabupaten Teluk Wondama. Dari sebagai tenaga ahli TAPM ya. Dari Teluk Wondama 2019 dikembalikan lagi, dipindahkan dimutasikan kembali ke Kabupaten Pegunungan Arfak itu tahun 2024 pertengahan. Kondisi dari 2014 sampai dengan kemarin yang saya dimutasikan kembali sampai dengan saat ini, memang kami masih terhalang dengan transportasi umum belum ada untuk TPP. Transportasi umum untuk antar distrik dengan distrik itu terpaksa harus kami komunikasi dengan kendaraan-kendaraan yang punya Hilux ya. eh, Jaringan internet pun juga itu ada berapa titik saja yang punya jaringannya kuat, ada yang sama sekali tidak ada. Itu yang terkendala untuk kami para TPP di atas untuk menginput data-data yang kadang diminta seperti EHDW, IDM dan lain-lain ya, itu sangat terhambat. Jadi kadang kita ambil inisiatif untuk langsung ditarik semua untuk turun ke Manokwari, ke wilayah Manokwari untuk penginputan data, baru kami kembali ke tempat tugas lagi. Kami TAPM sendiri kalau dari Manokwari naik itu harus bayar eh, mobil Hilux itu hampir 3 jutaan. Jadi harus pakai charteran, tidak ada yang reguler sih. Jadi harus. Ini kemarin dari tim dari pitch dari EHDW di provinsi minta untuk kami cari daerah-daerah blank spot. Mereka kaget kalau hampir separuh kampung 166 kampung itu blank spot. Karena kami dapat data ini langsung dari Bapeda, karena Bapeda yang sementara sedang menyusun pembangunan BTS-BTS ya di semua titik yang ada di atas, tapi karena kondisi tempat dengan ketinggian yang cukup lumayan luar biasa. 2014 itu di atas ke Bupati pakai Excel. Kita tidak pakai di atas tidak pakai Telkomsel, baru kemarin 2004 baru Telkomsel bisa masuk untuk ini. Sementara yang seperti Starlink itu hanya baru Bapak Bupati saja yang menggunakannya. Hampir semua kampung belum 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 pakai ya. Masih bertahan dengan Telkomsel dengan jaringan yang lemah, sedang, kuat itu tidak begitu dapat. Ada yang sebagian satu desa berdiri di satu titik itu saja untuk bisa dapat sinyal untuk bisa komunikasi. Dia geser sedikit sudah sinyal hilang. Kondisi itu masih terjadi sampai saat ini, Pak. Jadi kasihan juga untuk distribusi sayur, mereka mau komunikasi untuk pemesanan-pemesanan itu memang agak repot, harus ke titik-titik yang tadi saya sampaikan. Ada titik yang ada sinyal, baru mereka bisa komunikasi, baru oh ya siap, sayur sekian ini bisa turun. Selebihnya, selebihnya sudah langsung putus. Begitu Pak De, Pak Undi. Artinya sangat-sangat menghambat ya kami, bukan menghambat sekali, tapi kami tidak putus asa juga untuk bisa menjawab semua pekerjaan-pekerjaan eh, yang dilimpahkan kepada kami sebagai TPP ya. Nah, itu hanya keluhan ini masih diperjuangkan juga oleh bapak-bapak pemerintah daerah ya, Bapak DOP-DOP yang bersangkutan. Kemarin baru saya tahu setelah kejadian presenter TVRI yang hilang di atas, baru ketahuan kalau dinas kesehatan di rumah sakit itu baru dipasang Starlink untuk
untuk mungkin karena kejadian kasus hilang presenter di tempat wisata di atas. Nah, itu sekilas dari apa yang bisa saya sampaikan karena kondisinya memang belum berubah banyak, Pak Nudi. Oke, Mbak Marta, sekilas nanti nyambung nanti itu Pak Dikoco. Tadi kan saya dengar itu di Kabupaten Arfak, Kabupaten Pegun- apa? Arfak ya, Pegunungan Pegunungan Arfak. Pegunungan Arfak gitu. Berarti logikanya itu kan daerah pegunungan ya, daerah pegunungan ya, itu loh. Ya, Eh, siapa dia? ya kalau luasnya kira-kira berapa kilometer itu, Mbak Marta? Aku cukup luas sebenarnya. Cuma saya dapat data dari sabar BPS punya kemarin itu dia lebih luas dari Manokwari ya. Ada berapa distrik tuh, Mbak? Ada kita di Kabupaten Pegunungan Arfak ada 10 distrik, 166 kampung. Cuma sementara yang terisi TPP cuma 5 distrik. 5 distriknya kosong karena cas kemarin PHK. Oh, wah, Faktornya juga kami tidak jelas untuk masalah dia langsung ada 5 distrik itu PLD-nya langsung dihentikan. wah. Selama ini terus gimana, Mbak? Kaitannya dengan tadi kan saya bayangkan itu ada 10 distrik, distrik itu kecamatan dan ada Iya. ya mungkin puluhan ya sekitar mungkin hampir 75 antar 75 kampung atau desa itu. Selama ini kan nggak ada TPP. Yang dulu ada TPP, sekarang selama ini nggak ada TPP. Terus untuk tadi terkait dengan mungkin kalau data tadi kan dari Bapeda lah. Tapi kan saya yakin terkait dengan fasilitas memfasilitasi yang lain-lain itu terus gimana ya Mbak strateginya? Saya juga karena saya bayangkan tadi kalau nyewa nyewa mobil transportasi untuk apa itu yang istilahnya cocok di daerah sana kan sekali sekali jalan itu kan 3 juta kan ya nggak mungkin. Apakah ini saya kira perlu juga itu. Apakah ya saya nggak tahu. Saya kira kan ini ya mungkin mobil kalau kalau perlu juga motor ini motor trail lah mungkin istilah saya sini trail atau ya trail mungkin yang cocok trail Ya, juga ini atau pakai X ini begitu ya. Ya. itu yang saya kira juga di samping itu transportasi kemudian jelas kaitannya tadi kaitannya dengan komunikasi. Ya, saya kira ini juga hal-hal yang anu eh, tadi kan yang punya hanya bupati lah. Saya nggak tahu juga ini apakah ini sudah. Saya kira kan eh, hal yang seperti ini saya kira yang perlu di disuarakan biar tahu gitu loh. Ternyata saudara-saudara kita di sana itu masih banyak keterbatasan. Nah, ini yang jelas saya yakin rekan-rekan TPP eh, yang stand by di lokasi-lokasi dampingannya itu. Tuh, mungkin Pak Dikoco ini, karena melihat saya kira ini cukup menarik ya. Hal-hal seperti ini, saya yakin tidak hanya Mbak Marta aja, mungkin kawan-kawan TPP, katakanlah mungkin di provinsi di Pulau Papua, mungkin juga di kawan-kawan di kampung di Pulau Papua. Itu saya kira perlu disuarakan yang seperti ini, Pak Di, karena eh, kita suruh kerja cepat, tepat. Saya kira ini kan problematiknya tidak main-main ini. Kira-kira seperti apa ini, Pak Di? Monggo, Pak Di. Oke, makasih Mas Panudi. Aku mungkin pengen tanya ke Marta nih tentang apa dalam kerangka mendukung kerja ya. Ini lebih pada mendukung kerja dari apa teman-teman ya. Teman-teman di sana kan suka atau tidak suka kan diminta untuk bekerja sesuai dengan standar yang mungkin standar yang ada di depan mata dari Jakarta kan kira-kira kayak gitu.
Karena kalau yang aku tahu nanti coba Marta klarifikasi bener apa enggak. Yang aku pahami kawan-kawan ini kan untuk alat kerja dan alat pendukung operasional itu kan disediakan sendiri. Tidak ada fasilitas taruh kata pendamping mendapatkan laptop yang standar atau kemudian mendapatkan handphone, mendapatkan apa paket data atau kemudian mendapatkan motor operasional dan seterusnya. Ini kan menurut yang aku tahu nggak ada. Sementara kemudian target yang di apa yang kita sering dengar itu kan bagaimana diharapkan profesional, data-data banyak aplikasi dan seterusnya dan seterusnya. Aku pengen dengar cerita dari Marta nih, mengkonfirmasi yang aku tahu. Kebenarannya kayak apa? Mungkin Marta bisa berbagi cerita dan kemudian atas dukungan operasional yang ada, itu sebenarnya tercover nggak sih untuk kawan-kawan yang di daerah timur, khususnya yang di tempat Marta hari ini? Silakan Marta. Iya, Pak De, betul sekali. Kalau menyangkut alat-alat kerja, memang kami manual, artinya beli sendiri. Beli sendiri seperti laptop, untuk isi data juga itu kami pakai gaji ya, yang sudah ada di operasional gaji. Eh, Target-target kerja TPP terpaksa yang banyak yang menyangkut internet itu teman-teman ke mutasi ke Manokwari, ke Kabupaten Manokwari untuk bisa mengendal hampir keseluruhan kerja yang menyangkut digital ini. Dukungan operasional ini juga kadang kita sudah pernah kesampaikan ke Bapak Bupati dan sebagainya, ke Pemda ya, untuk menopang. Nah, ya sampai saat ini kita bisa tahu sudah belum bisa dianggarkan yang baik. Artinya bantuan untuk motor atau mobil, motor mungkin teman-teman pakai motor sendiri ada, cuma ya kelas-kelas ke pegunungan ini memang harus pakai standar-standar Kylex ya, trail-trail begitu. Kalau motor Scoopy dan lain-lain ya itu masih masih bisa di daerah kota. Kalau ke atas kita teman-teman kebanyakan patungan untuk bisa sampai ke titik-titik, eh, ikut masyarakat yang naik, berarti mereka bisa tambah dana di situ, baru mereka ke distrik. Itu baru pun sampai distrik. Kalau ke kampung harus jalan kaki lagi. Harus. Jadi yang sementara Ke aktif kampung dia. itu, ke kampung jalan kaki itu karena tidak ada kendaraan atau ke kampung jalan kaki memang hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Memang tidak ada kendaraan, Pak De. Tidak memungkinkan taruh kata punya kendaraan sendiri nggak memungkinkan masuk ke kampung. Tidak bisa juga karena dia ada di bagian lereng-lereng, tanjakan gunung yang Oh, cukup cukup ini ya. Jadi kemungkinan mobil motor itu tidak sampai, tidak sampai. Yang dari sekarang wilayah yang tadi dari wilayah yang tadi disampaikan ya, ada 10 distrik, ada 160 ya, 66 kampung. 166 kampung. Ini saat ini, kondisi saat ini tercover berapa tenaga pendamping profesional? Berapa PLD, berapa PD, berapa TA kabupaten? Kita yang sekarang ini yang mengalami kekosongan itu ada 5 distrik, 76 kampung. Itu distrik Anggi, Anggi sendiri ibu kota kabupaten. Itu ada 13 desa di situ. Itu kosong pendamping. Anggi Gida 8 Pendamping kampung. pendamping lokal desanya nggak ada. Tidak ada. Di off kemarin semua. Oke, Nah, Sururei juga termasuk dekat. Cuma tidak ada pendamping di MPLD. Kemarin juga kena cas, di PHK. oke, Ya, Marta. yang aktif, Pak De, yang aktif itu kita ada 5 distrik, itu 90 kampung, sedangkan total sekarang yang kami aktif ini PD 7. PD Marta, 7, ya. kalau umpama nih kita bicara tentang yang tadi apa, aku nggak membayangkan kalau kemudian ketika berurusan dengan akses internet dan seterusnya, urusan data harus ke apa ke kabupaten sebelah kan tadi gitu ya.
Iya, Pak De. Nah, pertanyaannya apakah memang wilayah itu totally blank spot atau sebenarnya ada solusi taruh kata kemudian di apa yang kita bicara lebih lebih efisien ya taruh kata oke pasang apa Starlink umpamanya itu memungkinkan dan seterusnya. Boleh diberikan gambaran, Marta? Pemasangan Starlink memang sangat diperlukan ya Pak De, karena masyarakat juga kemarin lihat begitu Bapak Bupati, contoh ya Bapak Bupati kan taruhnya di mobil Bupati. Setiap Bapak ke distrik-distrik ya beliau bisa mengakses lewat ini ya, HP-nya ya. Ada masyarakat juga yang bisa langsung ikut bisa online lah di situ pada saat Bapak Bupati tiba. Jadi pernah juga waktu kemarin di musyawarah mereka tanya, ini kita bisa beli kan tidak? Saya bilang, aduh ini harus kita cek dulu harga harga Starling ini seperti ya, harga yang Bapak punya ini berapa harganya? Nanti kita kasih konfirmasi. Kemungkinan mungkin di 2027 mungkin kita bisa kampung-kampung kayaknya siap untuk menganggarkan untuk beli Starling ke Oke. depan. Nah, sekarang kalau kita bicara untuk keperluan kawan-kawan nih, yang aku tahu kan kalau di tingkat kabupaten kan ada fasilitas untuk apa sewa kantor ya. Bener nggak sih? Ada Ah, fasilitas sewa kantor ya? tahun ini kayaknya tidak ada Pak Dek. Oh, nggak ada sewa kantor. Iya Pak Dek, kita patungan. Oh, oke. Sekarang gini, jadi mungkin aku mau kasih apa sudah kebayang ya bagaimana kesulitan kawan-kawan di sana dan seterusnya. Yang kepikiran di aku kebetulan kan aku ini sedang ada mengembangkan satu apa ya memanfaatkan bermitra dengan salah satu platform untuk kemudian melakukan apa penggalang apa crowdfunding atau penggalangan dana. Jadi kalau kalau umpama nih dari 30.000 tenaga pendamping nih ya, ketika kemudian ada kita melihat saudara kita ini mungkin Mas Panudi dan kawan-kawan yang bergabung nih, saudara kita yang di sana dengan tugas yang sama, tetapi medannya terlalu lebih berat dan seterusnya. Dengan kebersamaan, dengan kerukunan ini saya pikir taruh kata umpama nih ada apa teman-teman yang ada di apa di PD sama di TA umpamanya. Taruh kata yang paling gampang kita bicara untuk akses internet deh, supaya lebih gampang kawan-kawan daripada harus bergeser mungkin di tempat salah satu TAPM-nya yang memang gampang terjangkau, kemudian itu dipasang Starlink sehingga kawan-kawan kalau melakukan update dan seterusnya cukup di titik itu atau apa titik poin tertentu yang kemudian otomatis kan secara pembiayaan jadi lebih murah karena apapun namanya geser ke tempat lain kan itu juga ongkos juga untuk geser ke tempat lain dan seterusnya. Dan kemudian kita coba melakukan apa ya, ibarat kata ya peduli desa atau apalah. Kemudian itu menjadi bagian yang kita buka nih ada dukungan permohonan dukungan atau ada program yang kemudian membutuhkan pendanaan seperti ini, kemudian kita buka ke siapa saja yang ingin berpartisipasi, mungkin kita juga bisa ke apa ke kawan-kawan anggota dewan atau apa dan seterusnya. Saya pikir ini juga satu satu peluang yang menarik ya. Tinggal bagaimana kemudian kawan-kawan ini kemudian ada satu wadah yang mungkin bisa me, apa, menyatakan sebagai lembaga yang akan mengelola itu dan di ngobrol desa ini kan kita punya apa kita punya logo ya apa RPDN dan kita sepakat bahwa RPDN ini ada chapter pendamping di mana ada Mas Panudi di situ. Marta, kira-kira kalau kemudian ada yang apa kita kemudian ada satu agenda untuk menggalang dukungan dari kawan-kawan dari siapapun itu yang peduli, itu kira-kira Marta merasa tersinggung apa enggak? Atau teman-teman pendamping merasa tersinggung apa enggak sih? Kalau kemudian, oh, loh kok pendamping bikin apa?
penggalangan dana dan seterusnya. Kira-kira kalau menurut Marta gimana? Walaupun bisa jadi itu akan berkembang ketika mungkin ada kampung-kampung yang memang secara anggaran belum memungkinkan, kita juga mungkin bisa upload, kemudian apa para pihak bisa berpartisipasi dan seterusnya. Mungkin aku pengen dengar Marta ini, kira-kira gimana ini? Karena kan setiap daerah punya adat tradisinya ya. Siapa tahu, wah Pak kayak gitu nggak bisa itu menyinggung harga diri dan seterusnya kan ngeri juga nih. Gimana Marta? Ya, Pak De, sangat berterima kasih sebenarnya Pak De. Kami yang pendamping asli itu yang banyak di PHK kemarin ya. Kami Hmm. yang sementara aktif ini yang Nusantara, dari Maluku ada, dari Jawa juga ada yang jadi pendamping. Jadi kemungkinan untuk tersinggung sih tidak, tapi itu sangat membantu sekali. Bila perlu kami juga ikut memberi donasi ya, sedikit donasi tambah-tambah untuk bisa ini. Sangat membantu kalau bisa Marta dibantu. memungkinkan nggak? Nah, ini sekarang kita langsung ini aja deh. Memungkinkan nggak Marta mencari tahu taruh kata nih apa di tempat Marta ya di apa di teman-teman TAPM Kabupaten itu apa tempat yang sering untuk ngumpul kan pasti ada tuh kan nggak mungkin kemudian apa koordinasi-koordinasi harus selalu di kafe atau di tempat makan dan seterusnya. Nah, kalau di tempat Marta kira-kira dari TAPM yang ada ini biasanya titik kumpulnya di mana? Di salah satu TAPM atau kemudian di tempat lain? Kita di satu titik di rumah yang kami pakai Pak, Pak De. Ada kami pakai satu rumah sewa untuk bisa mengkoordinir semua apa yang teman-teman. Jadi ada kemarin kita coba bawa wifi apa, tapi tidak kuat di atas, tetap blank. Marta memungkinkan nggak dari titik lokasi itu kan di apa di apa di internet di aplikasi di website kan ada tuh websitenya Starlink tuh titik di situ memungkinkan apa enggak untuk kemudian dipasang kemudian kecepatannya berapa biayanya berapa dan seterusnya memungkinkan nggak Marta mencari informasi itu. Ah, sangat bisa, sangat bisa Pak De. Oke, kalau sangat mungkin itu dilakukan saya pikir apa bagian yang apa kawan-kawan bagian yang dari kawan-kawan apa kita mungkin bisa mulai ya. Mungkin kita bisa mulai dengan salah taruh kata nih kita bicara dari titiknya Marta tadi karena digitalisasi itu suka atau tidak suka akses internet itu jadi penting. Artinya naif kita bicara tentang digitalisasi desa, tentang bagaimana digitalisasi itu harus dijalankan sementara aksesnya nggak ada. Nah mungkin kita mulai dari tempat Marta. Kalau Marta tidak keberatan ngobrol sama kawan-kawan di tempat yang sekarang dipakai mungkin dalam tanda petik sekretariat lah ya. Iya Pak De. Sekretariat Marta itu memungkinkan enggak ketika kemudian dipasang Starlink, kemudian harga berapa sampai ongkos kirimnya dan seterusnya. Coba Marta bikin apa, bikin angka-angkanya seperti apa, kemudian Siap, kita siap. coba nih kita coba kepedulian kawan-kawan ya. Artinya kepedulian dari kawan-kawan yang lain bahwa ini ada satu agenda kita mulai dari tempatnya Marta dulu kalau memang kawan-kawan di sana tidak keberatan. Tempat Marta kita jadikan piloting nih. Piloting untuk kemudian membangun kepedulian. Ketika itu sudah terjadi, maka kita juga bisa mengembangkan yang lebih lanjut. Mengembangkan yang lebih lanjut artinya bisa jadi apa tempat-tempat yang lain, kawan-kawan yang lain, ada kebutuhan apa dan seterusnya. Nanti ada tim apa dari teman-teman RPDN pendamping ini melakukan apa ya, melakukan verifikasi atau melakukan validasi lah ya. Oke, ini layak untuk kemudian kita publish, kemudian kita sebarkan kemana-mana untuk bisa mendapatkan Siap, apa siap. donasi, dukungan dan seterusnya. Memungkinkan ya Marta ya?
Siapa deh, nanti coba kami menyusun dulu ya, di macam Ya, anggaran biayanya begitu ya, baru nanti ya, ya. ya. Jadi mungkin kawan-kawan saya ingin berbagi cerita sedikit seperti yang kemarin saya sudah pernah sampaikan. Saya juga selain aktif di isu-isu pedesaan, isu-isu kopi, tembakau, saya juga banyak terlibat di isu-isu tentang kawan-kawan perantau atau orang-orang yang merantau. Karena kebetulan saya ada di Jakarta, saya dibesarkan di Temanggung, maka saya juga ada di forum komunitas dari Ikatan Kadang Temanggung. Nah, saya ingin sedikit berbagi ke kawan-kawan tentang apa yang sedang kita mulai. Jadi ini sebenarnya sedang kita mulai, tapi gara-gara dengar cerita Marta ini jadi kepikiran ini bagus juga kalau kita garap untuk keperluan kawan-kawan. Saya coba share screen ya. Jadi ini apa yang kita sedang kembangkan. Jadi saya dan teman-teman di Temanggung ini apa perantau Temanggung ya sedang coba mengembangkan namanya Kadang Peduli. Nah, di sini kita bisa membuat agenda-agenda program, Mas. Jadi kita bisa membuat agenda-agenda program apa yang mungkin kita bisa lakukan. Jadi pilihannya banyak, kategorinya macam-macam. Ini ada untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk kemanusiaan, kebencanaan, dan seterusnya. Nah, kita ambil contoh yang sekarang sudah ada di sini, ini program utama. Ini kita membuat program fasilitasi aplikasi keuangan BUMDes. Jadi di aplikasi keuangan BUMDes kita jelaskan apa deskripsinya kayak apa kita jelaskan di sini, bla 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 dan seterusnya, sampai kemudian nanti dari sini kita bisa lihat target kita apa terkumpul dengan target 15 juta. Kita agendakan budgetnya 15 juta dan sampai sekarang belum ada yang donasi. Kalau sudah ada yang donasi akan keluar angka di sini. Angkanya berapa? Nah, yang tadi saya sampaikan seperti yang Marta tadi, bisa saja kemudian membuat program yang kemudian angkanya jelas, targetnya jelas, berapa dan kemudian sudah terkumpul berapa. Seperti yang ini kita ada agenda untuk pelatihan coding lulusan SLTM Temanggung. Ini target kita 100 juta. Ini belum ada yang masuk. Kenapa belum ada yang masuk? Karena memang ini masih masih belum kita rilis, artinya belum kita publish. Rencana tanggal tanggal 10 nanti di Temanggung kita akan luncurkan sehingga nanti ketika ada orang yang melakukan donasi ini akan keluar namanya. Jadi taruh kata nih saya ingin melakukan donasi yang di sini, Mama. Ketika kemudian di sini kita akan melakukan donasi, tinggal diklik aja di sini. Mau donasi berapa, 100.000, 200.000, 1 juta, atau kemudian berapa. Kalau kata kita tulis di sini, Mama, saya donasi 10.000 nih. Nah, ketika donasi 10.000, kemudian akan ada proses. Nah, prosesnya nanti kemudian akan keluar satu tagihan kita berapa. Jadi ini harusnya udah keluar. Oh ini cara pembayarannya akan kayak apa? Ini udah ada pilihan, jadi ada manual bank, mandiri. Kalau mau kris bisa langsung klik kris, gitu kan. Kemudian di sini kita memberikan nama kita siapa. Kalau tidak ingin ada nama, tinggal diklik di sini. Kalau ada nama, umpamanya Suryo Koco, gitu kan. Kita untuk mencoba aja. Kalau kata Suryo Koco, nomor WhatsApp-nya berapa? Kita tulis. Kemudian alamat emailnya. Opsi ini lebih pada doa ini lebih pada opsi boleh diisi boleh enggak. Nah, kemudian kita lanjut ke pembayaran. Ini mestinya kalau lancar aplikasinya nanti keluar ininya
keluar apa? Keluar QRIS-nya. Jadi kita tinggal scan aja, udah bisa. Jadi kira-kira kayak gitu apa gambarannya. Nah, kalau sudah masuk nanti kemudian akan keluar di sini donasi berapa masuk, kemudian dari targetnya berapa. Nah, setiap kegiatan ini kita bisa melakukan update informasi. Kalau kata nih yang aplikasi BUMDes, kalau kata nih yang aplikasi BUMDes, ini udah ada nih. Kemudian, nah, ketika ada informasi-informasi, nah ini kabar terbarunya apa? Kalau kata seperti tadi Marta umpamanya, kabar terbarunya sudah terbeli apa? Sudah terbeli satu ininya satu satu perangkat umpamanya. Nanti bisa diinformasikan di situ. Jadi di sini informasinya. Jadi sudah ada pertemuan antara apa teman-teman dari dinas dengan apa. Nah ini kan sudah ada pertemuan dengan dinas pemberdayaan dan seterusnya. Dan kemudian kalau karena ini sudah ada kemarin ada forum pertemuannya itu apa kita jadikan konten, maka kemudian ini bisa diberikan sumbernya di mana, tinggal diklik aja nanti otomatis masuk ke konten yang kita bikin. Jadi nanti laporan-laporannya bisa kita arahkan seperti itu, kemudian donatur ini akan keluar nih nanti angka-angkanya kayak saya tadi begitu ngisi sudah apa, kalau sudah terbayar maka akan keluar di sini donatur-donaturnya. Jadi kira-kira itu saya pikir kalau umpama kita bicara dalam konteks apa peduli desa atau mungkin apalah nanti namanya kita sepakati kita bisa bikin yang kayak gini dan ini apa flash yang ada di sini ini bagian dari iklan. Artinya teman-teman dari chapter pendamping ketika ada biaya setup dan seterusnya bisa kemudian menjual banner ini untuk keperluan siapa nih perusahaan apa nongol di sini 1 bulan bayar 100.000 atau 200.000 dan seterusnya. Nah ini yang bagian-bagian secara model bisnisnya bisa kita kembangkan dan nanti kita bisa diskusikan apakah ini akan jadi bagian dari model untuk bisnisnya Kode Indonesia atau ini akan jadi bagian dari kegiatannya RPDN chapter pendamping ya nanti kita bisa bisa kita atur baiknya gimana. Tapi yang jelas agendanya adalah bagaimana mencoba memberikan solusi ketika bicaranya adalah kesulitan-kesulitan pembiayaan atau kesulitan-kesulitan pendanaan. Seperti yang di sini Mas Panudi dan kawan-kawan ini ketika diklik akan langsung masuk ke perusahaan ini. Nah, kebetulan yang punya perusahaan ini adalah ketua forum paguyuban. Jadi, kemudian kita minta untuk, oke, pasang di sini, kamu support, kamu ikut biayain untuk setupnya, umpamanya. Nah, yang ini juga ini dari salah satu apa kita. Jadi setiap kali diklik di sini, mestinya langsung, nah ini langsung masuk ke Vita. Jadi ketika diklik itu langsung masuk ke apa masuk ke banner atau ke perusahaan-perusahaannya ini tadi yang new konsep tadi kursus bahasa Inggris ini salah satu ini adalah ketua ketua majelis komunitas. Jadi di organisasi ini banyak komunitas, ketua majelisnya beliau. Mas Panudi bisa menjadi satu ruang yang menarik untuk kita bisa membantu kawan-kawan apa sesama TPP lah paling enggak lah kita mulai dari teman-teman TPP bisa jadi kan ada kawan-kawan TPP yang ada kesulitan apa mungkin laptopnya jatuh atau kemudian rusak dan seterusnya sehingga untuk support pekerjaan kurang optimal atau mungkin perlu di-upgrade taruh kata ditambah RAM-nya atau di apa dan seterusnya itu kan bagian-bagian yang kita bisa publikasikan sebagai bagian untuk memberikan dukungan atau memberikan kepedulian ke kawan-kawan termasuk juga di aplikasi itu juga kita bisa manfaatkan nih taruh kata ada kedukaan
dari apa salah seorang keluar apa anggota kita, namanya umur kita nggak tahu, ada kedukaan lah, baik itu meninggal atau mungkin sakit, mungkin kecelakaan di pekerjaan atau apa, yang mungkin oke lah BPJS sudah mengcover, tetapi urusan kemudian kalau kata keluarga yang ngurusi dia di rumah sakit itu kan BPJS nggak cover. Nah, kalau mungkin kita bisa saling bantu kan akan luar biasa. Dan cara saling bantunya ya dengan platform yang kita bikin dan di situ dilakukan secara transparan. Jadi secara transparan akan terlihat jelas siapa-siapa yang membantu, kemudian pemanfaatannya seperti apa. Saya pikir kalau ini menjadi satu gagasan yang kita bisa kembangkan akan luar biasa sebelum kita mungkin ke apa ke agenda-agenda yang lain ya. Kita tidak sekali lagi ini bukan jadi agenda untuk kemudian kita berpikir untuk membuat organisasi mewadai kawan-kawan enggak, tetapi ini lebih pada agenda kepedulian antar kita dan kepedulian kita terhadap desa-desa. Karena bisa jadi ada desa yang mungkin sedang ada bencana dan seterusnya. Nah, ini dari teman-teman TPP bisa menyampaikan kemudian kita pasang di situ donasi kebencanaan umpamanya. Saya pikir itu Mas Panudi tambahan yang saya bisa respon dan saya cukup prihatin dengan teman-teman yang di teman-teman apa Marta yang ada di daerah-daerah yang sulit, terluar, tertinggal, terjauh atau apa ya. Yang 3T kan berarti maksudnya yang di 3T itu. Saya nggak tahu ceritanya gimana 3T ini kemudian tidak ada tambahan fasilitas melebihi kawan-kawan. Mungkin ada motor operasional kah atau tambahan biaya operasionalnya apa jadi lebih besar dan seterusnya. Mungkin itu Mas Manudi, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Dekoco. Ini saya juga pengen mengorek. Saya kira kan yang seperti Mbak Marta ini kan tidak hanya Mbak Marta. Saya punya keyakinan itu. Hanya aja nggak muncul nggak. Ini kebetulan Mbak Marta kan aktif di Ngobrol Desa. Ya, tadi kaitannya dengan ide Pak Dekoco, saya kira ya bagus itu. Makanya saya kira yang perlu dilakukan tadi, Pak, ya, kita berangkat dari permasalahan atau kendala tadi. Saya kira kan seandainya itu kawan-kawan kawan-kawan yang di wilayah-wilayah ya tadi 3T atau apa itu, saya kira juga harus harus apa ya, biar katalah keluhan-keluhan itu bisa didengar secara masyarakat umum. Saya kira ya aktif di salah satunya di ngobrol desa ini. Saya terus terang mungkin nggak tahu Pak Di, kalau katanya operasional tadi mungkin sewa kalau sini kebetulan masih ada, itu pun sangat minim tuh, sangat minim tuh, dan itu tidak ada untuk biaya personal istilahnya internet, listrik, anu enggak. Ini ya lagi-lagi sebenarnya makanya TPP ini menurut saya ini karena persepsi saya. Oh, ini luar biasa, rapat biaya sendiri, internet biaya sendiri, listrik biaya sendiri ya, semuanya biaya sendiri gitu. Ya dengan operasional yang dianukan itu luar biasa itu. Makanya harapan kami yang seperti Mbak Marta di kabupaten-kabupaten yang non jauh di sana, saya yakin kalau tidak seperti ini mungkin kita nggak tahu, Pak Di. Karena lewatnya ya lewat ini. Kalau yang ini kayaknya kan belum ada yang menyampaikan katalah sampai detail seperti itu. Apalagi kalau detailnya nanti masing-masing kampung adalah baik itu permasalahan maupun maupun apa ya potensi yang ada di sana itu loh. Ini saya kira cukup menarik biar nanti ada solusi-solusi yang ya istilahnya naik gotong royong ya itu bagus ya, kan gotong royong kan semampunya sesuai masing-masing dari ini kan bagus. Nah, ini biar tahu juga karena apa? Saya sebenarnya kalau seperti ini kan saya juga mesti akan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik gitu. Saya pertanyaan menggelitik Pak D. MBG di sana itu seperti apa? Itu kan saya akhirnya menggelitik. Itu yang lebih jauh karena kan yang didengung-dengungkan itu kan yang dihadapi kawan-kawan seperti itu. Apalagi yang seperti itu. Lah, ini kan akhirnya kan seperti itu. Ini Mbak Marta. Siap Pak Nudi. Wah.
nih, ya, saya yakin mungkin kawan-kawan apakah PD, saya kira kan PD mungkin di distrik kan Mbak Marta. Saya kira saya nggak tahu nih kalau PD di distrik dengan kondisi seperti itu seperti apa. Saya juga tadi yang kaitannya dengan apalagi itu orang orang bukan orang wilayah tersebut adalah orang dari rantau lah. Itu seperti apa? Karena saya pernah juga tapi kan masih di ya sana itu kota sama tidak kota itu hampir-hampir mirip itu di wilayah sana itu. Setahu saya itu oh, eh, dekat hutan juga kota itu. Makanya seperti apa itu kawan-kawan kondisi kawan-kawan PD lah. Mungkin TA tadi ya anu, di kabupaten. Kalau PD di distrik seperti apa itu Mbak Marta? Iya, karena PD di distrik, cuma kalau karena target isi DRP kan batasnya 3 hari. Ya. Kalau lebih ya sudah tidak bisa diisi, akhirnya terclose. Nah, itu yang buat teman-teman mau melangkah ke kampung-kampung yang cukup jauh lagi, dia terhambat nanti mengisi DRP. Jadi dia terpaksa harus di satu kali jalan itu dia borong di hari libur dulu, baru nanti dia dia isinya pas ada di tempat di distrik di ibu kota gitu. Karena itu ada sebagian yang tadi saya sampaikan di tempat itu mereka tinggal karena ada satu titik yang bisa dapat sinyal agak kuat untuk bisa mengisi TRP. Nah, kadang kalau sampai kebutuhan sembako kalau sudah tipis atau minim, berarti otomatis dong lari turun Manokwari dulu, ikut transport dengan bersama masyarakat begitu untuk sampai ke. Jadi untuk bisa menjawab teman-teman ya PD hanya 5 distrik, standby di distrik, tapi harus berkejaran. Takut DRP-nya tidak terisi, terkunci dan sebagainya. Ini bisa mengurangi ya operasional gaji juga kan nanti terpotong itu yang kendala juga bagi kami bagi teman-teman TPP. Sebenarnya sedih, sayang juga untuk melihat kondisi diberlakukannya seperti DRP terbaru ini akhirnya teman-teman yang harus berpikir ke samping ya untuk bisa cepat dapat jaringan untuk bisa upload uh, laporan hariannya di DRP. Sementara ini mungkin kami akan tarik dulu mereka turun dengan data-data karena ada penginputan IDM, EHDW dan sebagainya karena menyangkut internet ya jaringan jadi di atas agak agak susah karena itu sudah blank spot jadi jaringan lemah bisa-bisa hanya habis hanya untuk duduk. Begitu ke Pak Nudi kendala kita. Ya. Ini loh kondisi saya ya gitu kondisinya tadi kan makanya saya nggak tahu juga ya. Ya ya memang ya memang harus ada apa ya istilahnya tadi solusi yang disampaikan Pak Dekocok adalah ada pemasangan apa ya apa Starlink atau apa saya nggak tahu apakah dari pemerintah daerahnya saya nggak tahu apakah masing-masing distrik ya distrik itu kan kecamatan itu eh, dimungkinkan lah kira-kira apa itu istilahnya dipasang dengan Starlink itu. Ketika itu bisa saya kira dan saya nggak tahu kaitannya dengan anggarannya juga. Anggarannya itu kira efisiensi ini apakah juga memungkinkan enggak? Karena saya kira di distrik itu saya kira tidak hanya rekan-rekan TPP, semuanya kan butuh sebenarnya. Ya, betul sekali. Semuanya butuh itu. Karena apa? Dari kesehatan butuh, Pendidikan. Puskesmas, kemudian dari BKKBN butuh, Ya, kemudian dari kawan-kawan TPP butuh. Saya hampir semuanya itu butuh. Saya nggak tahu itu. Karena itu memang kebutuhan yang mendasar sekarang. Karena kalau tidak seperti itu tadi kan ketika mencari tempat-tempat yang tadi yang katakanlah eh, tidak link spot itu kan ya nggak mudah itu loh. Nah, makanya ini juga persoalan-persoalan yang harus dijawab ini sebenarnya. Kan saudara-saudara kita di sana cukup banyak itu loh. Itu kan
saya pengen tahu, kira-kira itu dimungkinkan nggak itu, Pak, di tingkat masing-masing distrik ketika untuk pemasangan-pemasangan itu? Itu yang tadi saya sampaikan, mereka lihat Bapak Bupati bawa di mobil lah, Starlinknya Pemda atau Bapak Bupati pakai itu. Bapak ke distrik ya memang blank spot. Mereka bilang, bisakah kita beli seperti begitu yang kayak Bapak, yang kayak Hmm. Bapak punya. Saya bilang bisa, cuma nanti kita cek harga dulu. Harga Starling ini kami TPP kan belum tahu waktu waktu menjawab apa pertanyaan masyarakat. Dia bilang habis Bapak dia pakai ke mobil ke sini kami bisa bisa mengakses begitu untuk telepon dan internet sedikit mungkin di WA atau Facebook dan sebagainya oleh masyarakat itu. Ya, mungkin anu Pak Dekoco, eh, tadi kan Mbak Marta kan, wah ini Pak Bupati bisa anu, tapi kan TPP harganya berapa belum tahu. Tapi sebenarnya masyarakat, apa itu masyarakat juga masyarakat di sana, di samping juga katakanlah stakeholder di wilayah itu juga sebenarnya, eh, ketika ada informasi berbagai macam termasuk katakanlah mungkin harga tadi yang salah satunya harga Starling ya, itu juga kira-kira dikoordinasikan bisa itu Mbak Marta. Nanti coba kita tanya dulu ya ke Bapak toh, ke Bapak Bupati kah harga Ya. ini. Karena memang belum tahu harga Starling di Manokwari ada atau tidak, karena kemarin saya lihat ya Teluk Bendama itu pemesanannya ke Jawa tuh Oke. untuk perangkatnya itu. Mungkin Pak Dekoco bisa memberikan anu Pak De, informasi-informasi itu Pak De, biar nanti sebagai bahan Mbak Marta Pak De. Sebenarnya kalau Starlink bisa dilihat di website ada di situ. Ya, Kemudian taruh kata nih pakai paketnya yang mana. Ini kan di website kan ada tuh Starlinknya. Aku share ya. Ini aku kebetulan juga lagi apa tadi akhirnya terus buka, kita coba buka. Jadi kalau di website kelihatan di situ bahwa ada opsi-opsi taruh kata nih apa ini kan opsi kecepatan. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka di sini kan ada pilihannya mau apakah itu untuk bisnis, apakah itu untuk di apa pada saat kita jalan dan seterusnya. Nah, ini kan opsi-opsi di sini bisa dicari, jadi Marta bisa langsung masuk siap, ke siap. sini. Kalau kita bisa lihat kan ada bisnis nih. Kalau kepulauan bisnis, Starlink untuk bisnis, internet kecepatan tinggi untuk bisnis. Jadi paling nggak pakainya yang bisnis. Kenapa? Karena kan perlu nanti sharing dengan kawan-kawan yang lain nih. Nah untuk Iya, bisnis sendiri ada yang kemudian ini untuk di atas kapal, untuk penerbangan, untuk tetap. Jadi konektivitas bisnis yang tetap berarti kita tinggal pilih yang tetap kan kira-kira kayak gitu. Dari sini siap, siap. kita bisa memberikan informasi lokasinya di mana. Nah dari lokasi di mana nanti kan ada informasi lanjutan nih. Lokal prioritas 550 per bulan. Lokal prioritas sampai 500 gigabyte. Ini berarti 1.500.000 dan seterusnya. Paling kan kemudian yang perlu kita tahu kan perangkatnya berapa harganya. Kalau kita lihat dari apa yang ada di sini, kita bisa lihat ketika kemudian mau mengkoneksikan di apa traktor aja, dia bisa ada dengan apa dengan tambahan mungkin ini ya apa solar panel umpamanya untuk mendukung perangkat-perangkat dan seterusnya. Saya pikir Siap. banyak hal yang bisa bisa kita jalankan atau kita bisa lakukan ketika kemudian di sini kan sambungkan ke listrik, arahkan ke langit. Udah, selama ada listriknya, selama langitnya masih kelihatan ya, orang di tengah tambang aja bisa langsung buka laptop ini. Nah ini yang menurut saya menjadi bagian penting untuk apa coba dilakukan komunikasi. Di sini kan ada informasi-informasinya mungkin menghubungi penjualan. Dan nanti menghubungi penjualan kita akan dapat informasinya apa kita kirim di sini apa alamat
websitenya, kemungkinan mereka akan menghubungi. Sangat mungkin ya Jadi, Marta, kita mungkin memulai dengan memulai dengan kita. Jadi artinya gini, user experience itu jadi penting, pengalaman memanfaatkan jadi penting. Nah, taruh kata dengan perangkat ini dipasang di sekretariat yang tadi Marta cerita itu, sehingga ketika ya, kawan-kawan ngumpul di situ udah pasti tenang gitu loh. Ada apa-apa untuk akses internet ya tinggal datang ke situ aja udah tenang. Nah, ketika itu bisa, maka bisa jadi kemudian Marta bisa sampaikan ke distrik-distrik, ke ke distrik-distrik atau ke kampung-kampung. Nah, kalau kepala kampungnya pasang, setidaknya apa yang tadi Marta ceritakan tidak akan jadi kendala. Di RP 3 hari ditutup dan seterusnya. Ya ketika datang ke kampung mana tinggal mampir ke rumah kepala kampung, izin untuk dapat dan akses, bisa langsung laporan siap. dari situ. Kan kira-kira gitu ya Marta ya. Iya, Jadi benar Pak. saya pikir ini ketemu kita, ngobrol desa kita itu benar-benar kemudian melihat dinamika di lapangan dan kemudian kita mencoba mencari solusi. Nah, solusinya apa? Yang tadi disampaikan, wah itu kalau ditanggung hanya kawan-kawan kayaknya berat dan seterusnya. Artinya kawan-kawan di kabupaten itu berapa tenaga pendamping yang tadi disampaikan ini untuk operasional aja kadang-kadang mepet, artinya nggak cukup dan seterusnya, kita harus patungan dan seterusnya. Ya kita bayangkan apalagi suruh patungan yang ini kan nggak memungkinkan juga. Nah, disinilah kepedulian antar pendamping coba kita bangun. Kawan-kawan yang mungkin ada dengan banyak kemudahan kayak Mas Panudi umpamanya jelas banyak kemudahan mau di mana aja di semua wilayahnya Mas Panudi internet nggak ada masalah gitu kan. Oke, kebetulan kemudian kawan-kawan yang mungkin dengan honor yang cukup gitu kan. Oke deh, sisihkan berapa untuk untuk keperluan untuk keperluan membantu kawan kita. Bahkan saya kepikiran gini Mas Panudi, Marta dan kawan-kawan. Bahkan kepikiran bahwa kalau kemudian ada kepedulian kita bersama, kemudian ada semacam dana sosial yang dihimpun manakala ada sesuatu terhadap kawan-kawan ini bisa langsung keluarkan, kita tidak perlu memasang informasi untuk untuk penggalangan dana. Jadi taruh kata ketika ketika kita bisa menggalang semacam dana sosial bersama, itu kemudian kita tinggal sepakati bahwa kalau ada yang sakit, maka dikeluarkan berapa. Kalau ada yang mungkin meninggal, dikeluarkan berapa sebagai dana duka dan seterusnya. Ibarat kata seperti asuransi, tapi kita kelola sendiri. Kira-kira kan seperti itu. Kalau kalau ini bisa solid akan sangat luar biasa Mas Maludi. 20.000 itu 20.000 pendamping kalau kemudian ada dana sosial pendamping yang masing-masing 1.000 aja tiap bulan 20 juta, ya kan? Nah, kalau kemudian selama pertanggungjawabannya itu transparan, pengelolanya akuntabel, ya nggak ada isu. Nggak ada isu kemudian kayak koperasi yang di Jawa Barat kemarin, tahu-tahu nilep menahan dana BPJS kawan-kawan dan sebagainya. Nggak ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena transparan. Duitnya akan dilaporkan rutin, terbuka, dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin menjadi awalan untuk kita. Dari ngobrol desa kali ini, kemudian semangat kegotong royongan, kebersamaan kita bisa dibangun, bagaimana akan melakukan pemberdayaan masyarakat, sementara kawan-kawan sendiri sedang tidak berdaya, kan kira-kira kayak gitu. Ya Mas Panudi, kawan-kawan sedang tidak berdaya ini. Saya baru aja tadi kemarin malam, saya dapat WA dari salah satu teman TPP, Pak D ternyata di klausul ini pekerjaan kita tambah banyak banget ini. Yang PSN dan seterusnya kan ada pasal berapa dan seterusnya. Ya saya bilang, nah kan kamu tanda tangan sebelum sesudah peraturan itu dikeluarkan, berarti kamu tahu risikonya. Ya kita baru tahu kemarin. Nah, itulah bagian dari pengelolaan yang tidak transparan ya seperti itu.
Kawan-kawan merasa terjebak ketika kemudian loh aturannya kayak gini. Ketika tambahan pekerjaan nggak ada tambahan apa tidak ada tambahan pembiayaan gimana ceritanya kan gitu. Ketika ada tambahan untuk melakukan di luar dari tupoksi, taruh kata ini ada tambahan dari apa pekerjaan yang nanti mungkin ada dalam rangka mendukung kementerian yang lain dan seterusnya. Kawan-kawan tidak ada tambahan, mungkin kalau yang di Jakarta mah enak-enak aja. TA pusat umpamanya ya kan, semuanya dikerjakan di meja kan gitu. Tapi ketika bicara PLD kan nggak bisa dikerjakan di meja, bos. Mereka harus turun, mereka harus ketemu masyarakat dan seterusnya. Berarti kan target yang harus ditemui semakin banyak. Tuh waktu yang dia punya masih sama, sehingga kemudian kerjanya beban kerjanya jadi lebih meningkat. Sementara PLD untuk di beberapa daerah aku nggak ngerti yang di Marta ya. PLD itu kalau di beberapa daerah informasinya masih di bawah UMK, artinya di bawah upahnya di bawah buruh tapi pekerjaannya udah pekerjaan kelas kepala desa, kelas sekretaris desa ya mabuk kan kira-kira kayak gitu. Saya pikir itu apa catatan-catatan yang bisa saya tambahkan Mas Panudi di pagi hari ini ya semoga menjadi satu ruang untuk kita membangun kesepahaman bahwa kita semua perlu bergandeng tangan, bahwa kita semua harus saling peduli, bahwa kita semua harus saling mendengar dan saling memperjuangkan. Kira-kira itu Mas Panudi. Oke, ya terima kasih Pak Dikoco. Saya kira ini Mbak Marta ini sudah ya hampir 1,5 jam. Mbak Marta mungkin closing statement Mbak Marta nanti sambil atau mungkin ada yang perlu disampaikan. Monggo Mbak Marta. Iya, baik. Saya terima kasih nih. Jadi diminta hadir langsung untuk makasih Pak De untuk kesempatannya. Ya, sebagai closing statement, memang blank spot internet ini bukan sekedar persoalan sinyal ya, tetapi menyangkut akses pelayanan publik, pembangunan desa, dan efektivitas dari kami para pendamping dalam pendampingan. Nah, di Kabupaten Pegunungan Narfa, kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan para pendamping desa ini memang sangat diperlukan agar seluruh kampung dapat terhubung dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pembangunan. Semoga diskusi ini menjadi langkah awal untuk mendorong solusi nyata demi kampung-kampung yang semakin maju, inklusif, dan terkoneksi internet. Terima kasih Pak De, terima kasih Pak Nudi. Terima Ya, kasih teman-teman yang lain yang hadir. ya terima kasih Mbak Marta dan kawan-kawan. Closing statement Pak Dikoco. Oke, terima kasih ngobrol desa pagi hari ini. Walaupun tidak terjadwal temanya apa, tapi kebetulan tadi apa kita di luar studio ya, di luar studio ini sempat ngobrol sama Marta dan kita mendengar bagaimana bukan keluh kesah lah, bagaimana kondisi kawan-kawan di di wilayahnya wilayah tugasnya Marta dan saya pikir ini menjadi menarik untuk kita coba angkat menjadi diskusi dan oleh karenanya semoga kawan-kawan peduli, semoga kawan-kawan sepakat. Apakah kalau tidak apakah hanya satu dua orang yang sepakat ini tidak berjalan? Saya pastikan selama Mas Panudi sebagai koordinatornya RPDN chapter pendamping, Cak Itong sebagai apa LPDN chapter pendamping sebagai sekretaris dan Mbak Lisa bendaharanya nanti dengan tiga orang itu dan saya berempat saya pastikan itu pasti tetap harus berjalan walaupun hanya empat orang yang kemudian sepakat karena kita melihat atau mendengar tadi tentang Marta sangat terbuka untuk itu tinggal nanti Marta kita undang untuk di grup kita untuk bisa memberikan informasi tentang apa agenda mungkin ini akan jadi piloting kita menguji kebersamaan kita menguji soliditas dari kawan-kawan pendamping. Saya pikir itu Mas Panudi, terima kasih Marta yang sudah berkenan sharing di forum kita. Semoga ini menjadi satu catatan bersama
dan satu titik awal kebaikan untuk kita bersama. Salam sehat untuk keluarga, salam bahagia untuk keluarga, salam desaisme. Ya, ya, terima kasih Pak Dekoco, Mbak Marta, kawan-kawan semuanya yang sudah bergabung. Saya yakin rekan-rekan TPP mungkin sekarang di masing-masing wilayah sudah ada istilahnya paguyubannya, dan saya yakin kawan-kawan sudah berpikir ini ternyata dari kawan-kawan yang non jauh di sana mungkin kondisinya lebih lebih membutuhkan atau banyak kendala. Saya kira ini juga bagian-bagian yang sebagai catatan, dan saya kira tadi yang disampaikan Pak Dekoto, saya kira itu bagian dari apa ya, masukan bagi kita. Ternyata kawan-kawan, saya yakin kawan-kawan yang lain banyak, dan itu menghadapi berbagai macam. Saya nggak tahu juga kawan-kawan yang di Jakarta apakah tahu atau tidak, tapi minimal sesama TPP, jika sudah ada seperti itu, kira-kira solusinya seperti apa. Saya kira itu awal dari untuk pengalaman, saya kira penting itu, karena memang ya, saya kira tingkat tingkat kabupaten aja ketika itu tidak solid, itu juga cukup berat itu, apalagi tingkat yang jauh lebih sulit lagi kaitannya dengan lokasinya. Saya kira itu kawan-kawan yang ngobrol pagi hari ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat pada rekan-rekan, dan terima kasih Mbak Marta, mudah-mudahan nanti ada kawan-kawan dari sekitar atau di eh, pulau atau di Pulau Papua yang katakanlah pengen bercerita kaitannya dengan eh, apa itu suka duka pendampingan di sana seperti apa. Saya kira kita eh, membuka ruang untuk biar katakanlah bisa istilahnya untuk menyampaikan apa suka duka ketika pendampingan di wilayah masing-masing. Saya kira itu kawan-kawan, kita sudah di ujung, kita akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desaisme. Dukung program TV Desa. Mari bergotong royong. Angkat potensi desa. Kirim donasi Anda. Salam Desaisme.